Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pencari Selisih. Oke, untuk hari ini, hari Minggu ya. Mudah-mudahan teman-teman pada sehat ya, lalu tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya. Baik, untuk video kali ini saya ingin berbagi ya teman-teman ya, untuk yang trader pemula mungkin ya. Saya juga masih pemula, tapi saya ingin berbagi pengalaman saja ya teman-teman di sini. Baik, untuk trading kita untuk trading harian kita ini, yang pertama mungkin teman-teman harus mempunyai untuk trader pemula ya teman-teman ya. Mungkin yang pertama teman-teman harus mempunyai akun dulu ya kali ya. Yang punya akun seperti Indodax ya, atau Pintu ya, atau juga rekeningku.com ya, dan banyak ya teman-temannya exchange yang untuk eh apa namanya untuk kita lakukan trading ya. Tapi teman-teman harus mempersiapkan dulu akunnya yang terverifikasi, baru kita masuk ke dunia trading. Nah, lalu setelah kita sudah mempunyai akun, terus kita sudah terverifikasi, maka selanjutnya teman-teman sudah bisa melakukan trader atau trading ya. Nah, baik teman-teman, untuk video kali ini saya tidak membahas bagaimana cara untuk membuat akun ya terverifikasi, tapi teman-teman bisa cari sendiri nanti di channel-channel yang lain juga banyak ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sedikit mau berbagi yang saya lakukan lah, berbagi pengalaman yang saya lakukan. Baik teman-teman, untuk yang namanya trading ya, yang namanya trading itu teman-teman harus mempunyai mental yang kuat. Karena memang ketika teman-teman sudah masuk ke sini ya, ke Indodex ini ya. Nah, di sini ada beberapa perhatian bagi teman-teman ya. Yang pertama, perdagangan aset kripto merupakan aktivitas beresiko tinggi. Nah, berarti teman-teman harus mempunyai mental yang kuat. Nah, ketika teman-teman lihat di sini aktivitas beresiko tinggi, ternyata teman-teman harus mempunyai mental yang sudah super power. Jadi emang harganya seperti fluktuatif ya teman-teman ya. Kadang dia naik turun ya. Jadi harganya itu nggak stabil lah. Bandingkan kita deposito ya, kita dikasih bunga ya, dikasih bagi hasil ya. Dan nilai uang kita tetap, tapi kita mempunyai bagi hasil tersebut. Nah, itu mungkin kalau misalkan kita masuk ke deposito. Lalu teman-teman juga kalau misalnya belum mempunyai mental untuk seperti yang tadi ya, yang berisiko tinggi, teman-teman bisa melakukan nabung di celengan. Ya, tabung di celengan, kayak teman-teman mungkin bisa nabung per bulan berapa lah gitu ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, berisiko tinggi ini seperti harganya itu tidak menentu ya teman-teman. Kadang dia turun ya, kadang dia naik. Jadi harga yang disebut dengan yang berisiko tinggi ini itu adalah harganya itu tidak menentu ya. Kadang dia naik ya, kadang dia turun tapi naik lagi. Oke. Nah, sekarang ketika sudah kita mempunyai mental seperti yang saya tadi sebutkan, teman-teman, selanjutnya adalah modal ya. Jadi yang ketiga ini adalah modal. Nah, di sini saya ingin berbagi ya teman-teman, yang ke poin 3 ini. Karena memang saya juga tidak mempunyai modal yang cukup besar, tapi modal ini saya kumpulkan teman-teman. Jadi saya kumpulkan ya, misalnya saya sudah menerima gaji misalnya ya.
Nah, 1 bulan itu saya sisihkan ya modal untuk membeli kripto atau membeli koin di Indodex ini. Jadi modal itu saya nggak tahu nih ya, berapa modalnya yang pertama kali saya untuk trading gitu. Jadi saya itu modalnya itu 1 bulan itu ya teman-teman, saya usahakan untuk menyisihkan uang saya untuk membeli kripto atau koin. Nah, jadi 1 bulan ya teman-teman bisa lakukan lah ya. Jadi apa ya namanya ya, ketika kita mempunyai gaji atau menerima gaji, nah saya sudah sisihkan nih untuk top up ke Indodax-nya ya. Ya nggak banyak teman-teman ya, cuman hanya eh berapa semampu kita ya teman-teman ya. Misalkan bulan sekarang saya punya dana lebih lah ya. Ingat ya teman-teman ya, ini dana lebih ya, dana dana apa ya namanya? Dana yang daripada kita uang tidak karuan gitu kan, lebih baik saya top up di Indodax ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi banyak ya teman-teman, dari teman-teman saya juga sekaligus dia menanamkan top up-nya itu hampir berapa juta gitu kan. Tapi kan memang karena memang kondisi saya juga atau mungkin teman-teman juga rasakan ya, yang namanya kebutuhan itu kita harus terpenuhi juga. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman tidak perlu memaksakan ya. Tidak perlu memaksakan ya untuk mempunyai modal tinggi, teman-teman. Nggak perlu. Maksudnya karena memang trading itu memang untuk apa ya? Untuk modalnya itu modal uang dingin ya, teman-teman. Jadi uang apa ya namanya ya? Uang nggak diperuntukkan untuk apa-apa gitu, teman-teman ya. Ya setidaknya dulu kan kita pernah diajarkan kalau kita menabung itu kan istilahnya lama-lama juga jadi bukit gitu kan ya. Kalau kita sedikit-sedikit menabung lama-lama juga jadi bukit. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi usahakan modal kita itu tetap uang dingin ya teman-teman. Nah, yang biasa saya lakukan yang tadi 1 bulan sekali saya deposit ya, ya 100.000 ya. Lalu ada uang lagi saya depositkan lagi 100.000 ya. Nah, yang 100.000 ini saya akan belikan koin. Nah, yang 100.000 ini saya akan belikan koin. Jadi koin inilah yang nanti akan menjadi aset kita, teman-teman. Nah, biasanya saya suka koin yang namanya Dogecoin ya, teman-teman. Kalau istilah ininya apa ya? Bulan sekarang saya stok Dogecoin lah gitu. Nah, stok Dogecoin. Jadi harganya itu beda-beda teman-teman. Ketika bulan kemarin Dogecoin itu di harga 600 misalnya. Nah, saya beli ya 600 perak. Nah, lalu di bulan berikutnya ternyata Dogecoin itu harganya sudah mulai 700 ya, 800. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang bahwa Dogecoin itu sudah mengalami perubahan harga ya, dari tadinya 600 jadi 800. Nah, ini teman-teman, jadi teman-teman nggak perlu berkecil hati kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai modal yang besar. Tapi usahakan tiap bulan itu teman-teman sisihkan uangnya untuk membeli koin di Indodex atau top up di Indodex. Nah, itu tips saya teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman bisa lakukan ya dari sekarang ya, sebelum harga Dogecoin ini akan melambung tinggi gitu kan teman-teman. Nah, resikonya ada. Ketika kita beli di harga 800, mungkin bulan depan itu bisa menjadi 600 perak gitu. Jadi resikonya sudah kita pahami ya teman-teman ya. Nah, ada pernah saya lihat ya di salah satu media sosial bahwa
100% itu kita bisa loss. Ya, kita bisa loss, tapi 1000% itu tidak akan loss. Bayangkan kalau ikan 100 bisa loss, berarti 1000 itu sudah tidak loss. Berarti kita sudah mempunyai gambaran ya teman-teman ya. Nah, di sini riwayatnya juga jelas teman-teman. Dan saya lihat dari tahun-tahun kemarin itu ya mungkin perubahan harganya sudah berbeda dengan tahun-tahun sekarang. Ya, tahun sekarang Dogecoin sudah mencapai 800. Nah, ketika saya nabung mengumpulkan stok Dogecoin ini itu di harga 52. 52 teman-teman. Jadi bayangkan saja teman-teman, kita simulasikan ya. Contoh misalnya di bulan Juli saya sudah menyetok atau menabung atau membeli Dogecoin di harga 1000 di harga 52. Saya punya uang atau saya mau top up ke Indodax di bulan Juli 2020 itu 100.000 teman-teman. Kita masukkan 100.000. Nah, saya beli Dogecoin tersebut di bulan Juli 2020. Ya. Di bulan Juli 2020. Nah, Dogecoin itu di harga di Juli itu bukan 835 teman-teman, tapi harga Dogecoin di bulan itu kalau tidak salah itu di sekisaran harga 32 perak teman-teman. 32 perak. Ini bulan Juli, 1 bulan saya masukkan 100.000. Nah, lalu saya nggak jual ya, saya nggak jual ya, saya diamkan saja. Nah, harga Dogecoin di bulan Juli kemarin itu tahun 2020 ya di harga 32 dengan uang nominal 100.000 kita dapat Dogecoin 3125 teman-teman. 3125 kita udah dapat tuh ya. Kita udah dapat, ini nggak dijual teman-teman. Jadi maksud saya itu biarkan saja karena memang kita mindsetnya itu nabung lah gitu kan untuk masa depan ya mungkin 10 tahun ke depan ya atau 5 tahun ke depan lah. Nah, lalu di bulan Agustus saya beli Dogecoin juga di harga 100.000 ya. Jadi nilainya itu tetap si Dogecoin itu di bulan Agustus itu di kisaran 32 dan 35 teman-teman. Ya, kita rubah lagi di sini 200. Ya, antara 32 35 lah. 32 35 33 seperti di bulan Agustus. Anggaplah di bulan Agustus saya sudah mendapat Dogecoin 6.250 Dogecoin. Ini teman-teman. Terus sampai saya lakukan sampai hari ini ya. Kalau kita punya uang, kita masukkan lagi Dogecoin, punya uang, masukkan lagi Dogecoin, beli lagi Dogecoin gitu. Oke, ini cuman harga 200.000 di bulan Agustus. Saya simulasikan Juli sama Agustus. Nah, lalu saya akan jual hari ini misalnya teman-teman ya. Nah, saya akan jual hari ini semuanya karena saya punya keperluan misalnya ya atau mau ada sesuatu hal lah gitu. Harga harga apa namanya kita sudah mempunyai mempunyai Doge ya, mempunyai Dogecoin itu 6.250 teman-teman. Kita salin dulu ya. Ini simulasi ya teman-teman ya. Nah, di sini ada order jual ya. Contoh misalnya saya punya mengumpulkan Doge itu di bulan Juli sampai Agustus di harga 32 perak dengan nominal Rp200.000. Lalu harga sekarang itu kan 836 teman-teman. 836. Yang ini saya dulu pernah nabung atau pernah membeli di harga 200.000 ya, Rp 200.000 dengan nominal harga Dogecoin itu di kisaran 32 perak ya teman-teman. Nah,
Lalu kita masukkan harga yang sekarang nih, yang sekarang saya buat video. Nah, modal kita 200.000 dan mendapatkan Dogecoin 6.250, lalu kita jual sekarang. Dan hasilnya adalah berapa teman-teman? Teman-teman bisa lihat estimasi harganya sekarang. Dari modal 200.000, ya 200.000, teman-teman bisa melihat di sini. Kalau kita tidak menjual di Agustus, maaf, di bulan Juli, Agustus, September, November, ya sampai dengan sekarang ya, kita mau jual, maka teman-teman sudah mendapatkan profit 5.225.000. Nah, kalau teman-teman sudah kebayang, nah berarti kita nggak perlu modal besar ya teman-teman. Tapi kita hanya merutinitaskan saja. Kalau misalkan teman-teman punya uang, ya hasil itu kita gunakan untuk menyimpan uang tersebut dengan aset Dogecoin atau koin lainnya. Nah itu saran saya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu berkecil hati kalau misalkan kita nggak punya modal besar ya. Karena memang ini kripto ini memang tidak untuk bermodal besar ya teman-teman ya. Ya, bermodal besar. Emang betul, modal besar pasti akan besar pula penghasilannya. Tapi ingat, kalau modal besar juga loss-nya juga akan lebih beresiko. Jadi begitulah teman-teman. Jadi ketika kita punya uang lebih ya, teman-teman nggak usah lagi apa ya, berpikir ya untuk apalah, untuk inilah gitu kan, untuk jalan-jalan atau apalah gitu ya. Tapi coba sisihkan uang teman-teman sebulan sekali, cari cari Alfamart, kita top up di situ ya 100.000, beliin Dogecoin ya. Ya mudah-mudahan ke depannya kita kan sudah simulasikan tadi bahwa Dogecoin di harga bulan Juli itu harganya sekian, dan kalau kita dijual sekarang itu akan mendapatkan profit sekian. Nah ini bukan apa ya teman-teman ya, ini bukan mimpi ya, bukan mimpi, ini kenyataan ya. Ini kenyataan bahwa semuanya itu bisa terjadi teman-teman. Ya tergantung kitanya. Ya mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan tetap semangat. Silahkan sisihkan uang teman-teman daripada kita habis ya, habis nggak kemana-mana gitu kan, nggak karuan atau gimana lah. Lebih baik kita mulai sekarang kita sisihkan dengan berinvestasi di dunia kripto ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.